Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama adik-adik, perlulah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana adik-adik sekalian masih diberikan kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini, salah satunya untuk menuntut ilmu. Ya, adik-adik, sholawat serta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, di mana Nabi yang membawa Islam ini menuju jalan yang bersih sampai saat ini ya, insyaallah ya. Jadi adik-adik sekalian, pertemuan yang lalu ada yang masih ingat pembelajarannya? Ya, Pak. Tentang menuntut ilmu. Ada yang tahu bagaimana kewajiban menuntut ilmu itu? Wajib, Pak. Wajib ya. Coba siapa ketua kelasnya? Habis, Pak. Pimpin awalnya dulu sebelum belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, apa baiknya kita sudah selesai. Baik, ketua kelasnya mana absen? Itu Pak di depan. Absen dulu ya. Adri, Ayo, Pak. Dandi, Musin, Armita, Hadir, Pak. Nur Salvia. Hadir, Pak. Baik ya, hadir semua ya. Ayo, tadi Pak. Baik adik-adik sekalian, kita perlu mengingat apa yang tadi Bapak sampaikan. Tolong dihapus dulu papan tulisnya, ketua kelasnya. Kita kelas, kita kelas. Sudah Bapak ya. Hargai itu bagaimana? Yang penting ya. Ya, terima kasih ya. Baik, materinya kemarin itu adalah kewajiban menuntut ilmu. Jadi kita sudah ketahui bahwa yang diajarkan oleh Pak Gurunya pekan lalu ya, yaitu kewajiban kita menuntut ilmu. Jadi sudah katakan wajib, maka sesuatu yang harus dikerjakan ya. Jadi materi pertemuan ini yaitu materi hari ini adalah menghindari perilaku syirik ya. Baik adik-adik sekalian, ada yang tahu apa itu syirik? Menduakan Allah, Pak. Bukan Allah, Pak. Jadi syirik itu benar ya, menduakan Allah. Kita bersekutu ya. Poligami, Pak. Poligami, Pak. Poligami. Tidak ada bahasa ya. Baik, syirik itu adalah menyekutukan Allah ya. Iya, Pak. Menyekutukan apalagi kalian menyekutukan Allah apa? Menduakan Allah ya. Berharap selain kepada Allah, Pak. Bisa. Apa? Berharap selain kepada Allah. Berharap selain kepada Allah. Jadi benar semua ya jawabannya. Ini adik-adik lihat pengertian dari syirik. Secara besar, syirik berasal dari bahasa Arab asyirku,
Yang berarti apa? Yang artinya ta'addud, alih hati atau kemusyrikan, al-musyrik. Coba adik-adik tahu perbedaan antara musyrik dan syirik. Apa itu musyrik dan apa itu syirik? Ada yang tahu? Kalau syirik Pak, terlakunya, kalau musyrik Pak orangnya Pak. Ya benar sekali ya. Jadi musyrik itu adalah orang yang berbuat, ya, orang yang melakukan perbuatan syirik. Kita ketahui bahwa syirik itu adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kemudian adik-adik sekalian, di sini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 48 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi ya. Coba siapa itu? Atris, bacakan artinya. Apa artinya itu? Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dapat berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat 48. Jadi kita ketahui adalah artinya itu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kenapa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, adik-adik sudah tahu bahwa syirik itu menyebabkan apa? Siapa coba di antara kalian ketika misalnya teman kalian, ya, teman kalian memiliki sesuatu barang, kemudian kalian pinjam, lalu teman kalian tidak boleh. Kemudian sama teman yang lain, ya, sama teman yang lain dia kasih pinjam. Apakah kita sakit hati atau tidak? Sakit hati ya. Begitu pun Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita menduakannya. Jadi Allah sangat membenci itu ya. Kemudian ada macam-macam syirik adik-adik sekalian. Yang pertama itu syirik akbar. Nah, seperti apa syirik akbar? Syirik akbar berarti apa nih? Syirik besar ya? Ya, Syirik besar. Seperti apa contohnya? menyekutukan Allah, Pak. Ya seperti yang tadi menduakan Allah. Ya, dukun. Kenapa dukun, Pak? Ya, dukun. Karena dia percaya bahwa dukun itu segala sesuatu yang tahu apa yang akan terjadi. Oh, yang goib, Pak, yang goib. Ya, yang goib ya. Iya, Pak. Kemudian masih banyak contoh-contohnya adik-adik sekalian dari syirik akbar ini. Kemudian ada syirik asgar. Nah, syirik asgar ini ialah perbuatan yang secara tersirat. Kita ketahui bahwa jimat, banyak orang-orang tua kita adik-adik sekalian mempercayai bahwa daun bawang atau bahkan bawang putih, ya, kita ketahui bahwa jimat, banyak orang-orang tua kita adik-adik sekalian mempercayai bahwa daun bawang atau bahkan bawang putih, ya, bawang putih itu dijadikan pelindung, gambar ya, pelindung. Banyak yang beranggapan bahwa bawang putih itu melindungi dari gangguan makhluk halus ya. Banyak, terutama ibu-ibu yang sedang hamil ya. Hamil kemudian sedang mengandung. Kemudian ada lagi yang beranggapan bahwa kalau kita memakai jimat, adik sekalian, ada itu jimat yang berbentuk kain, kemudian dia simpankan di dalamnya ada ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Pernah pakai, Pak? Ya. Pernah kita pakai karena tidak tahu isi dalamnya. Bukan soal pernah pakai, karena ini adalah ilmu, jadi kita harus pelajari. Ya, bukan berarti Bapak menjelaskan ini kemudian Bapak pakai, tidak mungkin kan? Ini sesuatu perbuatan yang
Subhanahu wa Pak, taala. boleh bertanya? Pak. Ya, baik. Ada yang mau bertanya mungkin di Saya, Pak, materi? saya, Pak. Ya silakan. Itu Atris. Bagaimana pertanyaannya? Cara tobat Pak berlaku. Syirik. Ya, karena tadi kan ada yang bunyi sama Allah, Pak. Bagaimana itu? Ya. Bagus sekali pertanyaannya ya, Atris ya. Cara bertaubat orang syirik. Ya. Taubatnya orang syirik adalah taubatan nasuha. Ya. Taubat yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah bertaubat nasuha, maka kita perlu menjaga apa yang kita ucapkan di waktu mengucapkan taubatan nasuha itu. Bagaimana itu contohnya Pak? Seperti bertaubat sungguh-sungguh tidak melakukan lagi perbuatan itu, karena dia di dalam perbuatannya itu pasti dia akan merasakan apa? Merasakan banyak musibahnya ketika di dunia ya. Mungkin ada orang-orang yang benci kepada dia, dukun ada yang mencela dia. Kemudian di situ timbullah rasa tidak suka untuk yang para yang pelaku syirik ini ya. Kemudian mereka melakukan taubatan nasuha. Apalagi? Ada yang tahu dari contoh dari syirik asgar ini? Apalagi? Yang sana, yang ujung, Sukma. Apa? Contoh dari syirik asgar ini apa? Kenapa? Tidak diperhatikan? Banyak ya contoh-contohnya. Tanya Pak. Ya apa? Silakan. Kalau kita apa namanya sekedar membaca perbintangan apa namanya? Zodiak. Itu Pak, maka kita syirik Pak atau bagaimana Pak? Bagaimana adik-adik sekalian? Ada yang mendengar pertanyaan dari adik Musin? Temannya kalian ada? Saya kurang dengar tadi Pak terputus suara. Iya, Ya. Pak. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana ketika kita cuma sekedar melihat zodiak, Zodiak Pak. ya zodiak. Ada yang bisa jawab? Atau memang Termasuk syirik Pak. Ya itu termasuk syirik ya. Percaya. Hanya baca sih. Hanya baca sih. Alasannya Pak, dia kan hanya melihat saja Pak, tidak percaya. Hanya baca sih. Dia mungkin masuk syirik hasan. Maksudnya Pak, ya mungkin lewat di berandanya atau di story feednya di Instagram Pak, lalu dia melihat baca seperti itu, bacanya Pak seperti itu. Mungkin dawanya tentang Libra, Scorpio dan sebagainya Pak. Ya, kalau untuk itu ya sebenarnya tidak apa-apa ya. Kita cuma lihat saja. Yang penting kita tidak yakini apa yang menjadi salah satu apa namanya yang membuat itu menjadikan perilaku syirik. Begitu ya. Berarti boleh Pak kita lihat. Ya kalau untuk sekarang ini kita ketahui bahwa media sosial kita tidak bisa batasi ya. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba apa. Nah, jadi kita pokoknya itu sesuatu yang buruk kita harus bisa cerna sebaik-baiknya. Apa yang buruk, apa yang baik. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau ada mungkin Pak langsung tutup Pak, langsung berbahaya Pak. Takut semua Pak. Mau bertanya Pak? Ya, bagaimana? Kira-kira bagaimana solusinya Bapak terkait orang-orang yang masih melakukan syirik ya? Karena masih banyak, apalagi di luar Jawa itu Pak, yaitu di Jawa itu Pak masih banyak sekali Pak. Ya. Bagaimana caranya? Solusinya itu dari kita sendiri ya solusinya. Karena kita banyak ketahui bahwa di suku-suku sana, di luaran daerah sana, bukan di sini, ya mungkin di bagian sini juga mungkin ada, ya masih ada. Tapi jarang kita ketahui dan jarang kita tahu, ya jarang kita lihat. Cara menghapusnya kira-kira bagaimana Pak? Salah satunya adalah kita harus memiliki ilmunya, yang kemudian kita tahu bahwa syirik itu suatu perilaku yang tidak sesuai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghindari. Kemudian yang penting kita sudah belajar tentang syirik itu bagaimana dampak positif, bagaimana dampak negatif dari perilaku syirik ini. Iya Pak. Mungkin ada yang mau menambahkan? Temannya? Saya Pak, menurut saya Pak, apa tadi soalnya? Kalau
Ya, solusi dan cara. Solusi dan cara. Menghapus kesyirikan yang ada. Oke, jadi seperti diketahui bahwa di Jawa sana masih sangat kental dengan budaya syirik. Ya. Ya, jadi caranya menurut saya itu yang pertama kita harus berdakwah di sana, berdakwah kemudian menyampaikan kepada mereka tentang bahaya syirik. Tapi sebelum kita berdakwah kita harus punya ilmu tersebut. Nah, itu menurut saya Pak. Hanya dengan cara berdakwah di lapangan kita jelaskan begini Pak. Seperti ini tidak boleh. Tugas kita hanya menyampaikan hasilnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagus sekali ya jawabannya dari Arif Musin. Ya, ya begitu tadi caranya ya. Kita harus turun berdakwah, kemudian kita menyampaikan bagaimana buruknya itu perilaku syirik tersebut ya. Jadi kita perlu mensosialisasikan, apalagi kita yang memiliki ilmu misalnya ya. Kita perlu membagikan ilmu kita kepada orang-orang yang masih awam, yang tidak mengetahui apa-apa, adik-adik sekalian. Ada yang mau bertanya nih Pak? Ya, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Dandi ya, dari laki-lakinya dulu ya. Kasih Pak. Ini Pak, pengalaman saya Pak, kemarin Kalimantan. Ya. Ya. Masya Allah. Kan hari Jumat, Ya. Jumat pagi jam 9 saya ke masjid. Saya sholat dua, tapi di samping mimbar saya melihat air banyak ya, air botol, botol aqua besar, botol kecil, gelas, tapi dibentukkan. Pas Jumat dibaca doa apa itu? Pas saya sholat Jumat, saya tanya sama pengurus masjid, Pak ini doa apa? Ternyata penasaran ya? Iya, lanjut. Jangan kasih penasaran ya. Ternyata katanya doa itu bisa masuk ke air tersebut. Memang ada hadis yang menjelaskan boleh meniup, membaca Al-Fatihah air kan boleh. Tapi kita tidak tahu doa itu apa artinya, begitu. Menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah termasuk syirik akbar atau syirik asgor atau syirik hasanah dan sebagainya? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Atau bidah hasanah? Atau bidah hasanah Pak? Ya, Ali Dandi mengatakan bahwa ketika dia berada di suatu daerah ya, di suatu daerah yang baru dia tempati, yaitu di mana dia melihat bahwa ada suatu tempat masjid ya. Ketika hari Jumat, dia menyiapkan botol-botol ya. Ada di mimbar, ada di samping imam, Ya, semua ada ya. Nah, kemudian dia buka tutupnya. dibuka mereka. Buka. Ya, terbuka memang. Jadi itu adalah perilaku syirik Akbar Pak. Apa hubungannya? Itu mungkin Pak bagian dari tawasul Pak. Hubungannya. Artinya mungkin mereka mau istilahnya doakan dewan Pak Imam, doakan air begitu, mungkin mohon apa doa kebaikan lah seperti itu. Itu versi mereka mungkin Pak. Pakai dibolehkan Pak tidak Pak? ya. Bagus ya jawabannya. Jadi itu adalah tawasul ya. Semua orang soleh. Jadi perbuatan ini adalah boleh ya, tawasul ya. Ya mungkin ada maksud tertentu, kemudian yang ingin didoakan, kemudian salah satunya adalah ada nilai positifnya, tetapi di situ ada mengandung unsur sebenarnya tata caranya yang salah ya, begitu ya, adik sekalian. Tidak Pak, kita tahu Pak imamnya baca doa apa Pak? Sampai doa tambah baik diri Pak, bagaimana Pak? Ya itu tergantung dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya adalah bahaya syirik, adik-adik sekalian. Akibat negatif perbuatan syirik antara lain, nah ini pertamanya adalah amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia. Bagaimana itu adik-adik sekalian?
ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kita punya perbuatan soleh misalnya di depannya, ketika kita bersedekah, kemudian kita membagikan sesuatu yang baik kepada orang lain, tetapi kita masih menjalankan ini, syirik ini. Jadi amalannya itu sia-sia ya, adik-adik sekalian. Kemudian orang yang musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Jadi ya, perbuatan musyrik benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Ya, setuju Pak, itu sebagaimana yang terdapat dalam surah Luqman Pak. Ya. Firman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang sangat zalim, yang sangat besar, seperti itu Pak. Ya. Kemudian bagus sekali. Kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, ini sudah pasti ya. Kita sudah pasti akan memasuki yang namanya neraka jahanam. Tapi bagaimana cara kita menghindari ini semuanya? Salah satu yang tadi Bapak sebutkan tadi yang di awal adalah kita bertaubatnya baik-baik. Bertaubatan nasuh. Tadi di 6 menit. Nah, itu adalah tadi perbuatan syirik. Bahayanya perbuatan syirik sebenarnya banyak ya adik-adik sekalian. Banyak. Mungkin perbuatan syirik, kemudian ada sesuatu orang yang tidak suka dengan perbuatan kita. Bisa jadi kita salah satu pandangan yang paling terburuk di orang lain. Kemudian selanjutnya cara menghindari perbuatan syirik. Ada yang tahu caranya? Memperdalam ilmu agama Pak. Ya, memperdalam ilmu agama. Ini sangat penting ya. Iya Pak. Kita harus mengetahui ilmunya, kemudian kita memberikan kepada orang lain. Siapa lagi yang sana, Bisma? Apa? Jangan menghayal ya. Coba apa? Menghindari perilaku syirik tadi. Bagaimana? Tidak tahu? Saya Pak. Ya, Musin. Silakan. Caranya Pak, kita mengambil ilmu pada guru yang betul-betul apa namanya, Tahu ya. yang tahu, yang tidak syubhat, ya Pak. Yang dasar tidak lah atau syirik. Pada dasarnya harus kita memiliki gurunya. Iya Pak. Ya, kita harus tahu yang mana yang memang tahu bagaimana ilmu itu. Ilmu syirik itu. Pak. Jangan kemudian adik-adik, jangan kemudian adik-adik belajar kepada orang yang tidak tahu, yang tidak memiliki ilmunya. Jadi percuma saja ya. Jadi kita harus belajar kepada orang yang memiliki ilmu. Ya Pak. Kemudian selanjutnya selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Jadi kita perlu ingat ini, selalu melatih perbuatan kita agar jauh dari perilaku syirik itu. Kemudian selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan tadi sama Adik Inang ya. Belajar ilmu, kemudian meningkatkan ketakwaan. Minta dari mana? Pertanyaan Pak. Iya, silakan. Ini tentang Pak, tentang sumpah. Iya, sumpah. Jadi kita harus bisa, kita banyak melihat yang kita di masyarakat itu masih banyak yang bersumpah selain sama Allah, kadang-kadang dipermainkan seperti itu. Bahkan kita mengatakan bahwa jangankan manusia biasa, kepada sumpah dalam bersumpah itu menggunakan Rasulullah. Dan bagaimana Pak perbuatan tersebut, apakah ini termasuk syirik Pak? Mengatakan demi Rasulullah, demi siapa, demi ayat ini. Ya, demi tempat tiba segala macam Pak. Apakah itu termasuk perbuatan syirik? Kalau termasuk Pak, yang masuk di mana Pak? Syirik asghar atau akbar Pak? Ya, itu kita sudah ketahui bahwa selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik besar. Ya, itu termasuk syirik akbar ya. Akbar, syirik besar. Kita mempercayai bahwa misalnya kemudian ada seseorang yang mencuri misalnya ya, mencuri. Kemudian dia mengatakan dia padahal sudah mencuri ya. Dia yang melakukan pencurian itu, tapi dia tidak ingin diketahui oleh siapapun. Oleh teman-temannya, karena dia tahu bahwa perilaku pencuri itu sangat salah ya. Jadi dia mengatakan demi banyak yang mengatakan demi Tuhan, demi
lebih apa? Pokoknya lebih banyak benilainya ya. Itu adalah Data dan tugas. iya bersumpah. Perilaku sumpah itu sangat tidak dibolehkan ya. Tidak sembarang orang bersumpah maksudnya ya. Ya Pak. Jangan sembarang mengungkapkan sumpah itu. Ada yang bilang itu tidak boleh ya. Kemudian selalu mengingat Allah dimanapun berada. Itu salah satunya. Ya. Sumpah di atas Al-Quran. Sumpah di atas Al-Quran itu salah satu bentuk syirik juga ya. Sumpah di atas Al-Quran. Pak, kalau kadang-kadang suka isi pejabat-pejabat negara yang bilang biasa suka tidak Quran. Kalau saya Bukan ya? bukan Pak, bukan suatu kewajiban Pak. Karena untuk mematuhi aturan negara, maka mereka ini harus disumpah dengan nama Allah agar mereka patuh. Adapun mereka melanggar berarti mereka telah melanggar sumpahnya yang telah mengataskan nama Allah. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Itu kan kita tidak boleh sembarang bersumpah, apalagi demi jabatan ya. Ya, Di Pak. jabatan banyak seperti itu yang terjadi. Banyak di antara menteri-menteri kita kemudian mereka diberikan jabatan, kemudian mereka melakukan sumpah. Ketika sumpah Lalu itu apa ada Pak? Sumpah dengan kita akan memberikan yang ke depan bagaimana Pak? Bagaimana itu Pak? Apakah Sumpah Pak. tidak bisa ya. Oh, Kenapa tidak bisa? Karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa dan kita tidak tahu umur kita sampai mana. Jadi kita tidak bisa melakukan sumpah itu karena ya. sumpah kan dia teman kita depan kita Pak kalau depan. Jadi adik-adik sekalian, di akhir materi ini Bapak akan membagikan kelompok. Jadi Kelompok satu Pak. kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Pertanyaannya itu adalah jawabnya masing-masing perwakilan kelompoknya ya. Pak, aku stop dulu. Kelas. Ya untuk kelompok 1 ya. Dua kelompok saja ya. Karena kebetulan waktunya sudah ada mata pelajaran lain ini masuk. Ya. Kelompok 1 carilah salah satu hadis atau dalil mengenai larangan perbuatan syirik. Kelompok 1. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali itu carikan salah satu hadis atau dalil ya Ya. mengenai larangan perbuatan syirik. Banyak sekali hadis tentang perbuatan syirik itu. Di antaranya tadi dalam surat Luqman, di mana Luqman telah memberi pada putranya untuk baca syirik. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Artinya janganlah kamu melakukan perbuatan syirik karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan yang
seterusnya juga ini Bapak akan jadikan tugas. Jadi dikerjakan ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Jadi kebetulan waktunya sudah cukup ya adik-adik sekalian. Pesan Bapak adalah adik-adik sekalian harus menuntut ilmu dengan baik-baik. Kita ketahui bahwa syirik itu adalah perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sudah tadi dijelaskan bahwa syirik dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui taubatan nasuha. Jadi adik-adik sekalian, mungkin ini materi yang Bapak sampaikan cukup untuk hari ini. Dan Bapak ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik sekalian untuk waktu yang diberikan kepada Bapak. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.